PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Dan banyak banget nih yang ingin magang atau internship di PT Freeport Indonesia. Bagaimana cara lolos rekrutmen internship atau magang atau juga disebut kerja praktik di PT Freeport Indonesia? Kali ini kita akan bahas bersama Mas Dev Edward Maurgi Worabai, internship PT Freeport Indonesia 2022. Halo Mas Dev. Halo Mas, Wah, gimana kabarnya Mas? puji Tuhan baik, baik. Alhamdulillah. Ya, Ini makasih banyak banget nih Mas Dev mau join, ya, berdiskusi mengenai proses, ya pengalaman Mas Dev dalam mengikuti, magang di PT Freeport Indonesia gitu. Karena banyak banget yang nanyain gitu iya, Mas. Dari apalagi sekarang baru buka lagi gitu ya Mas ya. Sekarang benar, lagi benar. buka lagi gitu, terus banyak banget yang nanyain gitu kan. Gimana cara magangnya gitu. Nah, sementara Hmm, saya dulu pernah magang di Freeport di tahun 2013 itu udah lama banget, iya, mungkin 9 tahun yang lalu gitu. Jadi iya, prosesnya udah kayaknya beda banget dari yang sekarang. Kalau sekarang hmm, udah kayak open banget, kalau dulu saya cuma benar banget, ajuin proposal, masukin ke emailnya Freeport gitu kan. Nah, kalau hmm, sekarang kayaknya udah tersistem banget gitu, yang lebih mudah iya, juga gitu ya, Mas. Nah, kita iya, mau bahas itu, Mas. Nah, namun kita mungkin di awal boleh disclaimer dulu ya, Mas, ya, bahwa ini kan konten ini kita, diskusi terkait dengan pengalaman Mas Dev gitu, dan kita ini iya, bukan official dari PT Freeport Indonesia, tapi ini, berkonsentrasi pada pengalaman Mas Dev sendiri begitu, iya, sebagai, ya yang melakukan begitu ya, Mas, di hmm, PT Freeport Indonesia. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, Mas, eee, posisi dan pekerjaan sehari-hari apa aja sih, Mas, ketika magang, di PT Freeport Indonesia, Mas? iya. Jadi kemarin tuh aku magang di LOD, Learning Mhm. Organization Development. Jadi divisi yang kayak men-training, melatih karyawan-karyawan gitu. Cuman di sana itu bukan aku yang training, jadi aku kan Ah, di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, mhm, jadi tempatin di bagian multimedianya. Jadi di situ, kita ada project, kan Freeport sedang lagi ngelakuin digitalisasi gitu. mhm. Jadi ya itu kita nge-record video pendigitalisasian itu, gitu. Terus bikin ya desain banner, desain poster untuk kepentingan kontennya, perusahaan, gitu. Mhm. Oh, oke. Baik. Berarti setiap hari, membuat boleh dibilang membuat konten, konsep, desain, poster Iya, dan publikasinya Freeport begitu ya, Mas, ya? iya bener, Oke, baik baik. Oh, Mas. Nah, eee, kalau boleh tahu nih, Mas, ini, kenapa sih Mas Dev memilih magang di PT Freeport Indonesia, Mas? wah ini lucu Ah, juga ya, karena heeh. anak DKV terus Ah, iya magangnya di benar. perusahaan tambang gitu ya. Iya, bener, Banyak Mas. banget tuh yang nanya tuh. Heeh, kenapa Kan kok biasa nggak perusahaan lain gitu yang memang perusahaan iya, desain gitu, Mas? bener yang Mhm, agensi gitu. Jadi sebenarnya tuh, pengen juga di agensi cuman iseng-iseng kan, karena apa, waktu itu posternya ya itu kebuka kan kayak, wah tumben banget, mhm, eee, PT Freeport buka magang terus posternya benar-benar kesebar gitu kan. mhm. Udah terus, ada tuh apa, mereka meminta desain komunikasi visual 2 mahasiswa nih. Oh, Udah akhirnya kayak, boleh kali ya coba, terus juga katanya dibiayain penuh juga ke iya, job site gitu. Jadi kayak kapan lagi kan ke heeh. Papua, ke Tembagapura gratis gitu kan. Mikirnya gitu sih di Iya. otak kayak, ya masalah apa, job desk dan lain-lain kayaknya bisalah nanti dibicarakan gitu. Mhm. Udah akhirnya ya dari situ lihat poster akhirnya daftar dan puji Tuhannya keterima kemarin gitu. Wah, gitu. Jadi, Gitu. eee, mungkin karena mungkin, berbeda dengan magang yang lain kayaknya, Mas. Kalau Freeport kan Bener, bener. maksudnya ya siapa sih yang nggak tahu dengan Freeport gitu kan, dan Iya, lokasinya jauh maksudnya ya jauh juga dari ya Jakarta gitu kan, dari kota-kota bener. besar begitu kan. Dan Mhm. juga kayaknya nggak setiap orang punya kesempatan untuk berkunjung ke Freeport begitu ya, Iya, Mas, ya? Nah, bener maksudnya banget. kalau kita ke Bali ya Bener, ketika betul. ya bisa bisa aja gitu kan kita ke Bali, tapi kalau ke Freeport Bisa-bisa kayaknya, aja, bener. nggak bisa begitu ya, Mas, ya? Mhm. Oke, Iya, di jadi tempat Papua lain itu kita ah bisalah, iya, gitu. tapi ya kalau di Freeport nggak bisa gitu kan, karena memang lahannya memang untuk apa, wilayah kerja begitu ya, Mas, ya. Jadi memang ya Bener terbatas banget, begitu bener ya, banget. Mas, ya? Oke. Iya, Nah, Mas, kalau
terkait dengan ekspektasi nih, Mas, kan ketika magang tadi ekspektasinya Mas Dev berarti kan, wah pengen jalan-jalan gratis juga gitu kan ya, Mas, ya. Iya. Nah, ini, apakah sudah sesuai, Mas, ekspektasi magang ini dengan realitanya, Mas? Kalau untuk di jurusan aku, di desain Mhm. komunikasi visual itu, jujur aja tidak terlalu gitu. Oh, Jadi heeh, karena kita udah ngerti kayak kalau kerja di studio agensi berarti emang kita kerja di misalnya kita di graphic design, mhm, berarti emang kerja di graphic design gitu. Udah sesuai pada posisinya gitu loh. Cuman karena ini emang perusahaan yang tambang terus perusahaan korporat gitu, mhm, jadi mau nggak mau kita juga harus bisa belajar semuanya gitu. Jadi meskipun kita pengen graphic design, tapi kita harus belajar megang video juga, kita mmm, harus bisa belajar animasi juga. Jadi harus bisa semuanya gitu. Jadi mmm, emang ekspektasi aku pertama pengennya graphic design, tapi pada saat di Freeport ternyata kita harus bisa belajar semua itu gitu loh. Jadi harus bisa semuanya mhm. gitu. Gitu Oh. sih. Oh, oke oke. Jadi nah, Mas, berarti kalau kalau boleh tahu nih, Mas, target magangnya Mas Dev sendiri apa sih, Mas, ketika magang di Freeport ini, Mas? Maksudnya apakah hanya untuk kan kewajiban kuliah aja begitu kan atau Hmm. mungkin, ya nambah pengalaman atau gimana? Apa sih target, Mas Dev untuk magang di Freeport ini, Mas? Awal selain untuk nilai mata kuliah juga, Mhm. ternyata juga ya itu pengen belajar hal baru kayak anak desain di perusahaan tambang itu kayak gimana. Ternyata ya itu Oh, kayak gitu. Kita harus bisa mhm belajar semuanya gitu loh. mhm, Karena di perusahaan tambang kita nggak ya itu nggak sesuai nggak seperti studi agensi yang iya. ya kamu ya ngedesain aja gitu loh. Di perusahaan tambang ya kamu harus bisa semuanya karena emang Oh, ini perusahaan ini fokusnya di tambang gitu loh. mhm. Gitu. Gitu Oh. sih. Oh, Iya, oke oke. kemarin gitu. Mhm, jadi memang benar-benar belajar begitu ya, Mas, di apa, Iya, selama magang begitu ya, Mas? iya, Nah, Mas, kalau bener. boleh tahu berapa lama sih, Mas, durasinya, Mas, ketika magang di Freeport? Kemarin kita di Freeport itu 3 bulan, Mhm. cuman karena emang kuliah sudah mulai offline lagi, jadi Iya? kemarin aku 1,5 bulan di sana, terus Oh, dilanjutkan lagi 1,5 bulan sekarang aku kuliah di Bandung, jadi heeh. 1,5 bulannya di Bandung lagi. Oh, oke. Jadi, ya karena udah offline lagi gitu. Jadi ini bisa Bener, dilakukan secara jarak jauh online apa, magang online begitu ya, Mas, ya? iya. Mmm. Tapi disarankan sih kalau bisa ke job site dulu gitu loh, karena magang ini dari kantor juga mereka tidak boleh mengganggu perkuliahan gitu, jadi mereka Oh. mengizinkan aja kalau online gitu. Oh, oke. Wah, ini menarik nih. Berarti fleksibel ya, Mas, ya, magang di Freeport begitu ya, Mas, ya? Iya, Ah, oke. heeh. Baik, Mas. Nah, Mas, ini mungkin pertanyaan yang, cukup menarik nih, Mas. Eee, apakah ada nggak, Mas, kesempatan nih untuk mengikuti jenjang karir yang lebih tinggi di PT Freeport Indonesia, misalkan ketika Mas Dev udah selesai magang nih, Mas? Eee Kemarin karena divisi aku, LOD itu Mhm. dia emang ngurus bagian permagangan, terus untuk Oh. bagian FGP kan itu Mhm. kan ada jalur namanya Oh, iya. FGP di Freeport, itu mereka yang ngurus juga di divisi aku. Kemarin mereka bilang, kalau dengan kita magang di Freeport itu, nama kita sudah ada di sistem gitu loh. Jadi Mmm. kalau dibilang untuk kesempatan jenjang yang lebih, lanjut lagi, itu masih ada kesempatan kalau bisa Mmm. dibilang gitu, gitu. Mhm. Jadi secara ya secara nama sudah masuk di sistem begitu ya, Mas. Jadi ketika Iya, kita bener, apply pun di FGP misalkan atau fresh graduate mhm, programnya ya akan kemungkinan akan ya potensi untuk lolos akan semakin tinggi iya. begitu ya, Mas, ya? Bener, bener, bener. Heeh. Nah, Mas, kalau bicara terkait dengan benefit nih, ini kan, eee, magang kalau dibandingkan dengan kerja, ya kerja resmi sebagai karyawan kan, ya secara apa, ya salah satu perbedaannya kan di benefit begitu ya, Mas. Tapi mungkin saya nggak minta angka secara spesifik nih gitu kan. Nah, Iya, kalau boleh tahu apa aja nih, Mas, benefit yang Mas Dev rasakan nih, yang Mas Dev dapatkan ketika magang di Freeport, Mas? kemarin yang aku dapetin yaitu kita belajar hal yang baru yang emang ya itu nggak sesuai ekspektasi kita. Terus Mhm. di lingkungan kerja yang beda banget sama di kota-kota besar karena Mmm, dari Papua di ketinggian yang sangat tinggi, terus mhm. iklimnya juga beda banget ya, Iya, gitu. Ya gitu jadi wah, terus di kota yang kecil jadi kayak wah tantangannya banyak gitu. heeh, Nggak ada hiburan, nggak ada bagaimana, jadi banyak banget sebenarnya gitu. Terus ya benefitnya juga apa ya, ketemu teman kita dipaksa buat kita harus bertemu teman baru gitu loh. heeh. Harus sosialisasi gitu. Jadi kalau kamu introvert kamu tuh harus bisa.
ketemu teman baru gitu. Iya. Oh, Gitu. oke oke. Nah, kalau benefit yang secara fisik yang Mas Dev dapatkan nih, Mas, mungkin kalau Mhm, berarti kalau gaji masih ya, Mas, masih dapat ya, Mas, ya? dapat dapat. Dapat ya, gaji. Iya, Tapi mungkin nggak yang nggak sebesar karyawan ya, Mas, ya? beda Namanya aja dengan magang karyawan, ya, iya. beda ya? Nah, Iya, kalau benar. fasilitas-fasilitas lain apa aja sih, Mas, yang didapatkan, Mas? Jadi kita pas magang kemarin fasilitas kita ke sana itu kan dari Jawa ke Papua mesti ada transportasi itu Mhm mereka tanggung juga, mhm. terus kita juga dapat tempat tinggal, Oh, terus untuk makan juga kita ada mhm gitu dan gratis gitu. mhm. Jadi kita tinggal bawa baju, bawa diri, udah tinggal Udah? magang gitu. Gitu. Jadi semua Bener, fasilitas sudah ada begitu ya, Mas, ya? benar, Tinggal benar. dinikmati aja gitu ya? Oke. Iya, tinggal nikmati aja. Karena yang saya rasakan kalau di Tembagapura itu enaknya tidur, Mas, karena dingin. Iya, karena dingin jadi wah, Karena dingin terus ya kalau udah agak siangan dikit jalan-jalan gitu kan. benar. Wah. Nah, Mas, ini kita bicara terkait dengan tahapan proses rekrutmennya nih, Mas. Nah, Ya. boleh dijelaskan nggak, Mas, pengalaman Mas Dev ketika mulai apply pertama kali sampai dengan diterima magang begitu, Mas? Hmm. Oke, jadi kemarin itu, magang aku itu kebetulan tuh batch 1 karena Mhm setelah pandemi jadi kayak magangnya udah lagi sedang ke-skip, mhm jadi akhirnya buka lagi di tahun ini gitu. mhm Jadi kemarin ya itu mereka buka open recruitment, terus sekarang tuh udah by system, jadi waktu itu udah di, website-nya mereka gitu, mhm website dari PT FI-nya langsung. Jadi kita tinggal ngisi data kita, terus ada data-data yang mesti diisi. Jadi kayak kita mesti bikin proposal, terus surat dari kampus, mhm kayak gitu-gitu. Udah dari situ tinggal kita isi, terus itu kalau nggak salah bulan Mei, mhm. terus dapat kabarnya itu di bulan Juni, di bulan Oh, depannya, mhm. dapat kabar penerimaannya gitu. Terus Ya. lanjut ke tahap selanjutnya kayak medical check up dan lain-lain gitu. Oke. Jadi, Mas, kalau boleh tahu nih berarti tahapannya itu kita apply di website-nya begitu ya, Mas, ya? Benar, Di website resmi magang, internship di ya. PT Freeport Indonesia. Terus setelah itu, eee, langsung diumumkan lolos berarti, Mas? Iya, jadi, kan kita masukin nilai juga, Heeh? langsung ditelepon gitu loh. Jadi Oh, heeh. sistemnya emang, beda sama yang tempat lain kayak mesti ada wawancara ataupun tugas gitu ya. Iya, heeh. Kalau di seperti itu, mereka itu udah ngelihat eee, misalnya dari, nilai kita, transkrip nilai kita itu, oh nilai Mmm. kamu bagus, terus oh ya terus diminta juga surat akreditasi dari kampus gitu loh. Kalau Oh, misalnya dari kampus kamu, di jurusan kamu itu misalnya jurusan kamu memang nilai bagus, terus nilai kamu mhm bagus, jadi mereka udah percaya kampus gitu, "Oh kampus mhm kamu bagus, nilai kamu bagus, oke kita terima kamu," gitu. mhm. Jadi langsung ke tahap medical check up dan lain-lain Oh. gitu. Oke. Gitu sih. Jadi, isi di di website tadi, terus, ditelepon begitu ya, Mas, ya? Di Iya, ditelepon. diteleponnya ini lebih ke wawancara atau lebih ke apa ya, Mas, ya? Kalau kemarin tuh ditelepon, dikasih tahu kayak, "Kamu diterima," terus Mhm. nanti Oh, dikasih informasi medical check up, terus ya mhm. itu, nanti kamu bakal masuk di divisi mana, terus ya Oh. gitu. Nanti paling kalau nggak ditelepon biasa di-email sih Oke. kemarin. Iya, Oke oke, Mas. Berarti, ditelepon pun itu lebih ke mengkonfirmasi begitu ya, Mas, bahwa kita benar. sudah diterima begitu ya, Mas. Terus setelah itu Iya, melaksanakan medical check up, setelah itu ya datang begitu ya, Mas, ya, ke Freeport begitu ya, Mas, ya? benar benar. Oke. Nah, Mas, ini kalau, bicara terkait dengan, soalnya banyak banget nih, Mas, yang nanya gimana caranya apply di website-nya begitu kan. Nah, Mhm, eee, untuk yang kita lakukan di website ini, Mas, eee, apa aja sih, Mas, yang perlu kita siapkan gitu, Mas? mhm. Jadi yang kita siapin itu, lebih ke berkas-berkasnya karena sistem itu kita udah, udah tinggal otomatis kayak misalnya nulis nama, kayak Mmm, alamat dan lain-lain kayak gitu-gitu. mhm, Terus yang musti disiapin kayak berkas-berkasnya paling yaitu proposal, yap, terus ada, transkrip nilai, mmm, terus kemarin juga yang perintilannya kayak paling kartu keluarga, oh, terus surat vaksin, terus kemarin juga ada surat akreditasi kampus sama mhm, dari surat magang atau kerja profesi dari kampusnya gitu loh. mmm, Jadi kayak kampus mengizinkan kamu magang di perusahaan tersebut oh, gitu, oke. gitu. Berarti mungkin yang perlu kita perhatikan ya tadi itu ya, Mas, ya, mulai proposal, transkrip, kartu keluarga, surat vaksin, surat akreditasi kampus, dan pengantar. Berarti itu yang
Iya, Ya satu meter. yang ya kalau yang lain kan tinggal ngisi aja, tapi kalau ini Iya, kan tinggal kita mengisi. perlu persiapkan juga begitu ya, Mas, ya? Benar benar. Heeh. Nah berarti, saat itu Mas Dev kan ketika membuka website-nya kelihatan posisinya di apa, di desain begitu ya, Mas, ya? Nama posisinya, Mas, ya? Iya, nanti Ah, tinggal kita pilih di sistemnya kayak kamu mhm. tuh jurusan mana gitu. Oh, oke. Oh, oke oke. Iya Berarti kita langsung apply dan ya, lampirkan persyaratan-persyaratan tadi begitu ya, Mas, ya? iya, Nah, benar. Mas, kalau terkait dengan, eee, ini mungkin pendapat aja ya, Mas, ya, Mhm. pendapat aja gitu, Mas. Artinya, kita harus meng-apply sesuai dengan jurusan kita sekarang begitu ya, Mas, ya? Iya, kalau kemarin kan mereka buka ya itu sesuai jurusan, Mhm, kalau batch 1. Cuman kalau kemarin yang aku lihat yang baru dibuka, iya, bulan ini, di bulan Oktober ya mhm. sekarang, itu kalau seandainya emang tidak ada jurusan kamu di situ, kamu bisa ngisi jurusan yang kamu, apa ya, ambil sekarang gitu loh, Oh, oke. gitu. Jadi Mhm, sebenarnya bisa buka kesempatan buat semua jurusan gitu loh, mhm. gitu. Oh, gitu. Jadi misal pun kalau nggak ada jurusannya sebenarnya jurusan yang terdekat mungkin bisa begitu ya, Mas, ya? Iya, Ya, benar heeh. benar. Oh, oke oke. Mhm, Oh, jadi masih masih bisa begitu ya, Mas, ya? Nah, iya. terus kalau terkait dengan penempatan gimana, Mas? Kalau Kalau apakah penempatan kemarin heeh, Kalau penempatan kemarin itu, ya itu aku nggak tahu itu gimana ya mhm, prosesnya, ya itu ditelepon sama di email mhm. langsung aja kayak kamu di divisi ini Oh, gitu. oke. Kayak teman-teman saya juga yang lain, kamu ditempatkan di divisi ini gitu. Jadi kita sudah langsung mungkin udah di mereka proses Mhm, dari merekanya gitu. mhm. Oh gitu. Jadi pada saat apply kita nggak meng-apply untuk divisi tertentu ya, Mas, ya? Enggak, Oh berarti tidak. sesuai dengan Iya, jurusan begitu ya, Mas, ya? secara jurusan terus Oh, divisinya mereka yang proses gitu. oke. Wah menarik nih. Nah Hmm. terus, nah ini kalau terkait dengan apa, yang spesifik ini kita mungkin bahas proposal dulu nih, Mas. Nah Ya. ini proposal, apa sih, Mas, yang kita apa ya, bagaimana Mas Dev cara membuatnya kemarin itu, Mas? Kemarin aku tuh jarang banget ya bikin kayak pengetikan proposal gitu, gitu. Jadi emang suatu hal yang baru kemarin gitu loh. Heeh. Jadi kemarin sempet nanya sama temen kayak bikin proposal gimana sih, teman-teman yang Oh, emang lebih ngerti proposal gitu heeh, kan. Udah konsul terus akhirnya bikin proposal emang kemarin simple aja gitu loh. Jadi mhm, lebih ke data nama, terus lebih ke jelasin apa namanya alasan kamu pengen magang di sini, terus mmm, apa ya hal yang emang kamu pengen ambil dari magang di sini oh gitu loh, oke, heeh, gitu. mhm, Browsernya kemarin aku itu aja sama, ya itu yang kamu mau kerjakan di sini apa gitu loh. Kayak kemarin mmm, aku nulis di proposal kayak, saya ingin kayak, di graphic design kayak gitu-gitu. Terus mmm, harapan saya di magang ini yaitu dapat pengalaman, terus untuk ini gitu, mhm, gitu sih. Isinya mmm. lebih kayak gitu sebenarnya. Oh gitu. Tapi ini, Mhm. konteksnya di sini, mungkin kalau kita sebelum Mas Dev magang, konteksnya Mas Dev ini benar-benar nggak tahu kan maksudnya maksudnya apa ya, kalau PT Freeport Tambang Emas ya kita tahu gitu ya, maksudnya Iya, proses yang ada di dalam PT Freeport sendiri berarti Mas Dev nggak tahu begitu ya, Mas, ya? nggak tahu sama sekali, heeh. Oh, oke. Berarti, Mhm. di proposal yang perlu kita ini kalau, sekaligus nih menanyakan, menurut Mas Dev nih apa sih yang paling baik kita tuliskan di proposal, berarti yang perlu kita tuliskan di proposal itu adalah sebenarnya apa sih yang ingin kita dapatkan ketika kita magang Iya, di sana begitu ya, Mas, ya? benar Oke, benar benar. mhm. Dan juga berarti kita harus, ya kita harus sampaikan juga apa yang ingin didapatkan, juga, tadi latar belakangnya juga begitu ya, Mas, ya? Maksudnya kita dari Iya, jurusan latar ini dan belakangnya. ketertarikan juga begitu ya, Mas, ya? Iya, Oke. benar benar. Nah, Mas, kalau untuk proposalnya sendiri paling banyak pertanyaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih, Mas? Ya kalau kemarin itu aku nulisnya pakai bahasa Indonesia kemarin. Bahasa Indonesia, oke. Iya, heeh. Heeh. Jadi, eee eee, Kak ya konteksnya Mas Dev bahasa Indonesia gitu ya, Mas, ya. Tapi kalau kemungkinan Iya, bisa lolos bahasa Inggris pasti Indonesia ya bahasa kita nggak Indonesia. tahu gitu ya, Mas, ya. Gitu ya? Iya, kita Nah nggak tahu. nah, oke baik, Mas. Nah, Bener. kalau untuk, berarti Mas Dev sendirian ya, Mas? Kalau kalau dulu saya magang itu kan berkelompok gitu ya, Mas. Jadi kayak satu proposal saya Oh itu gitu. berkelompok dengan teman-teman gitu kan. Nah, kalau Mas Mhm. Dev sendiri berarti sendirian gitu ya, Mas, ya? Bener, kita daftarnya satu orang satu sendiri-sendiri gitu. Oh, iya, oke oke. Jadi satu Iya. satu orang satu gitu ya waktu Mhm. apply. Nah, kira-kira nih Mas, di proposal menurut Mas Dev apalagi sih yang penting menurut Mas Dev, untuk dipahami teman-teman supaya proposalnya ini lolos nih, Mas? Mhm. Jadi, latar belakang kalian yang mau kalian buat itu harus, apa ya, jelas dan realistis aja gitu. Jangan, apa ya, kayak
terlalu klise gitulah, kayak Oh, ya apa yang kamu lakukan di perusahaan ini harus jelas gitu loh, kayak langsung aja kayak oh, kamu ingin apa gitu, langsung aja gitu loh. iya iya. Terus apa yang mau kamu buat di perusahaan itu, terus ya emang kamu pengennya misalnya kamu ya itu kayak aku grafik apa di kafe, kamu misalnya pengen aku pengen di sini eh, melatih skill video, terus ya itu aku pengen di bagian video gini gini gini. Itu Mhm jelasin aja secara realistis aja gitu loh. mhm. Gitu. Oke oke. Jadi, eee, to the point begitu ya, Mas, ya, spesifik kita Iya, to maunya the point, to apa the begitu point. ya, Mas? Oke Benar, baik, Mas. Nah, benar. Mas maaf, Mas, Hmm. berarti CV kita cantumkan juga, Mas, ya? Atau di web udah Oh ya, sama sebenar. oh CV? Ya, Ah. CV juga. CV Oke juga. oke. Oke, ini Gue untuk kelupaan. nah, Mas, berarti di CV ini kita juga perlu tekankan bahwa kita ya sedikit banyaknya kita punya skill di, apa ya, target, kerja apa ya, target yang akan kita capai di Freeport begitu ya, Mas, ya? Iya, iya. Oke, mhm. Wah, baik, Mas. Nah, nah setelah itu, proposal, seperti itu gitu ya, Mas, ya. Nah, kalau untuk misalkan ini kan banyak juga yang nanya kalau transkrip berarti ini kan transkrip sementara begitu ya, Mas, ya? Iya, benar. Oke. Nah, terus kalau untuk Kakak ya aman begitu, Mas, kalau kartu keluarga Hmm. aman gitu kan. Surat vaksin berarti harus sudah divaksin. Terus nah kalau Iya. surat akreditasi kampus, ini surat akreditasi kampus atau surat akreditasi jurusan? Surat rekomendasi jurusan. Oke, berarti jurusan Iya, kita begitu ya, Mas, ya. iya, Nah, benar. selanjutnya kalau surat pengantar nih, Mas. Nah, surat pengantar ini dari mana ke mana dan isinya kurang lebih apa sih, Mas? Jadi surat pengantar itu kemarin itu aku ngambil bikinnya itu dari kemasuan. Jadi kayak surat pengantar dari kepala prodi atau kepala jurusan ya, Mhm. kaprodi jurusan masing-masing untuk apa ya, bahasa itu kayak meminta izin perusahaan untuk perusahaan ini biar kita bisa magang di situ gitu loh. Jadi Oke. kayak surat yaitu pengantar dari kampus untuk ke report gitu. Mhm. Oke, baik, Mas. Jadi itu surat dari, kampus yang ditujukan kepada Freeport begitu ya, Mas, ya? Benar, Oke. Nah, benar. baik, Mas. Nah, selanjutnya ini, Mas, ini, kalau cerita-cerita mengenai ya proses magangnya Mas Dev nih, apa sih, Iya. Mas, cerita menarik Mas Dev yang bisa jadi, apa ya, pemicu teman-teman nih biar lebih semangat lagi nih, Mas, untuk magang di Heeh. Freeport? Apa aja sih, Mas, pengalaman atau cerita menarik yang Mas Dev dapatkan ketika magang di Freeport, Mas? Kemarin pas cerita menarik itu paling pas sudah keterima, Mhm. terus ternyata wah dari pas kan kita juga diberangkatkan naik pesawat perusahaannya gitu kan, Airbus Airbus ya, Indonesia. Mas, ya? Ya. Iya, gratis juga kan. Jadi Heeh. kayak, wah kita berangkat naik pesawat gratis nih gitu. Udah terus udah sampai sana, sampai di Papua gitu kan, di Timika, terus kita langsung naik bis anti peluru. Jadi kayak kita naik bis anti peluru gitu, wah ini aman Iya banget gitu kan, serasa orang penting gitu loh. iya, Gitu, terus kita dikasih ID card juga gitu. heeh ID card, terus udah sampai di Tembagapura langsung hawanya beda tuh. Ya itu menariknya di situ kayak heeh kita bener-bener di tempat yang beda banget sama tempat yang kita tinggal gitu loh. heeh Jadi kayak bener-bener dingin, dingin banget waktu heeh itu. Jadi bener-bener harus pakai jaket kayak wah gila sih. Terus di tempat kerja juga dari seluruh Indonesia ada aja kayak kita oh, habis ngobrol sama orang ini kayak ternyata kamu dari sini kayak wah gila kayak kaget juga gitu loh. heeh, Iya sih kayak ketemu-ketemu orang baru gitulah oh, oke oke oke. gitu. Ah, Menariknya di situ. oh menarik dari situ. Jadi, Hmm. karena memang mungkin ya Tembagapura iklimnya mungkin jauh berbeda dengan yang lain begitu ya, Jauh, Mas, ya? Iya, benar karena, benar benar. secara ketinggian juga tinggi banget gitu kan. Soalnya saya Iya, paling ingat itu, kenapa menarik, karena kalau tidak salah dulu tim U19, timnas Indonesia kalau nggak salah pernah, apa, training center-nya di sana gitu kan, karena oksigennya kan tipis kan. Jadi benar. kalau Benar kalau banget. kalau kita lari aja itu udah ngos-ngosan banget gitu Udah kan. ngos-ngosan banget, bener. Oke. Jadi memang, secara iklim ya dingin yang mungkin kayaknya di Indonesia nggak ada mungkin yang seperti di Iya, Tembagapura ya, Mas, ya? bener. Oh, nggak ada. Bener bener. Nah, Mas, tadi saya lupa nih nanyain satu lagi nih. Tadi kan ketika kita sudah apply, terus ditelepon, Iya, dikonfirmasi, ada medical check up nih. Nah, bener. medical check up-nya ini di mana dan ngapain aja, apa apa aja yang dites nih? Oke, jadi dari medical check up ditelepon untuk kayak posisi kalian di mana, biar mereka Mhm. menyesuaikan tempat Oh, medical check up kita gitu mhm loh. Jadi kalau mhm. seandainya kemarin aku di Bandung, jadi medical check up-nya di Bandung, mereka nyari rumah sakit atau laboratorium klinik yang memang
bekerja sama perusahaan gitu loh, Mhm, gitu. Terus udah kita cocokkan jadwal, mhm. terus datang ke sana udah diperiksa. Nah itu kemarin itu diperiksa darah, Oh, terus, kita tes urin, urin, Mas. terus rekam jantung juga sama rekam, audio mata Oh, kayak mhm. gitu-gitu. Mmm, Oh, oke oke. Jadi, medical check up ya sebenarnya sesuai dengan iya posisi begitu ya, Mas, ya? Kalau iya mungkin yang bener. untuk ditambang bawah tanah mungkin akan lebih ribet kayaknya, Mas, ya? Beda Beda lagi, lagi heeh. ya? Nah, Karena kadang memang medical medical check up ini juga penting gitu, Mas, kayak heeh, apa ya, kalau kita nggak lolos medical check up juga, itu kan iya, nggak bisa ke job site juga gitu loh. heeh. Jadi musti harus medical check up ulang lagi gitu. Jadi sebenarnya medical check up Oh, ini juga penting gitu loh. Jadi buat mhm, teman-teman kalau misalnya udah di apa ya, dinyatakan lolos, kalau bisa mhm, dalam kondisi fit juga gitu loh, karena ke job site tuh penting banget buat mhm. medical check up. Jadi medical check up ini penting gitu. Mhm, oke oke. Jadi, ya harus benar-benar diperhatikan begitu ya, Mas, ketika medical check up-nya. Apalagi Iya bener risiko-risikonya kalau saya lihat sih, seperti mungkin ya tadi mungkin ya, Mas, terkait dengan pernafasan itu penting banget paru-paru begitu ya, bener. Mas, apalagi Iya, daerahnya dingin, ya mhm, udara, oksigennya ya ada, tapi mungkin nggak sebanyak yang di daerah kita sekarang begitu bener ya, Mas, bener ya. bener. Heeh. Jadi itu memang, ya catatan lah untuk teman-teman yang mau Iya. lolos di medical check up-nya. Nah, terus setelah medical check up, baru setelah itu dikonfirmasi untuk, ya diberikan tiket untuk datang begitu ya, Mas, ya, ke Benar, Papua. ya, Oke. mhm. Nah, ketika awal magang, apa aja sih, Mas, yang dilakukan, Mas? Awal magang ini yang awal banget itu kita tanda tangan kontrak ya, Oke. jadi kayak perjanjian gitu, kayak Mhm. apa, kalau seandainya apa yang kamu lakukan ini ada aturan-aturannya, Iya. terus berapa lama gitu, terus, untuk, fee atau gajinya berapa kayak Mhm. gitu-gitu. Udah terus, udah langsung mulai kerja dan, jangka kerja kita itu mungkin beda sama karyawan ya, kan karyawan Ah. ada Mhm. shift dan lain-lain, kita kalau dibilang itu kayak reguler, jadi kita kerja dari Senin sampai Jumat, Mhm. terus Sabtu Minggunya libur, gitu. Jadi, Oh. ya gitu. Jadi, bisa Sabtu Minggu bisa jalan-jalan ya, Mas, ya? Bisa jalan-jalan di Iya, kota kecil heeh, heeh. Tembagapura. Tembagapura. Jadi kalau saya dulu juga, saya ingat dulu saya tinggalnya itu kan di Barak X ya, sama dengan Mas Dev juga Iya, di Barak X juga gitu kan. Saya kerjanya di Mil 72 itu, saya ingat berangkat itu kalau nggak salah karena kalau Mas Dev berarti tinggal jalan kaki ya, Mas, ya, dari Barak X tinggal ke jalan Sport kaki, Hall ya? bener. Iya. Nah, Iya, kalau saya dulu naik bus itu kan, naik bus di ke terminal. Mil Oke oke. 72 itu berangkat kira-kira sekitar jam 5 kalau nggak salah, 5 subuh. Jam 5. Iya, Iya. 5 subuh terus ya nyampe sekitar jam setengah tujuhan gitu kan, setengah tujuh kerja, sampai jam 5 kita jalan lagi ya nyampe di apa, di Barak itu sekitar jam 6 kalau nggak salah. Ya seperti itu kalau saya dulu berarti, Mhm. eee apa, dan ada juga sih saya temukan, mungkin Masnya ketemu juga ya, mungkin ada teman-teman yang dari jurusan lain atau posisi yang lain yang kerjanya shift-shift-an Iya, juga ya, Mas, ya? benar benar ada. Oh ya, ada ya? Iya, Contoh contoh yang saya temukan dulu yang shift-shift-an itu yang kerja di blasting, itu blasting benar iya ya. di blasting ya, itu pasti shift-shift-an gitu kan. Kalau Iya, ya saya kebetulan dulu di maintenance ya jadwalnya masih jadwal reguler gitu ya, Mas. mhm, Nah, jadi mungkin ini perlu juga teman-teman pertimbangkan begitu ya, Mas, ya? Apalagi mungkin dari mhm. jurusan pertambangan, Iya, ya yang mhm, spesifik di situ begitu ya, Mas, ya? iya. Oke. Nah, kalau ini kegiatannya selain magang apalagi nih, Mas? Di Freeport ngapain aja sih, Mas? Kalau kemarin kegiatannya karena, Freeport tuh kan di Tembagapura, kotanya bener-bener kecil dan, Mmm, apa ya, terisolasi gitu ya, tertutup. Jadi, iya, kalau dibilang hiburan itu sebenarnya nggak banyak gitu loh. tapi Jadi, kalau saya ya lihat itu kita artis-artis terkenal sering tuh konser di Sport Hall-nya itu, Mas. iya kadang suka diundang-undang kalau ada Iya acara kan? ya. Iya, Iya, heeh, bener, gitu. Jadi, apa ya, kita itu nggak bisa harus, apa ya, bersosialisasi gitu, karena mmm, kotanya kecil, kita nggak ada hiburan, mhm, ya orang-orang ini yang harus jadi, apa ya, penghibur kita gitu loh, jadi harus iya, punya teman juga, gitu. Jadi aktivitas di sana itu ya selain magang itu, kalau udah Sabtu Minggu kita libur, itu mhm, kalau kita nggak jalan-jalan, terus di sana kan ada, lapangan itu, sport hall, ya paling heeh, kita olahraga, atau heeh, enggak di sana juga ada kolam renang, ya kita berenang, kayak iya, gitu-gitu sih. oh, Karena yang dilihat ya itu aja kayak hutan, gunung, kayak gitu-gitu. mhm, wah, iya. Nah, Mas, kalau terkait dengan ini nih, Mas, berarti kan ya selama magang sebenarnya ya selain belajar juga kita ya ketemu hal baru juga begitu kan. Kalau Benar, kalau dulu saya yang paling
yang paling apa ya, yang paling amaze lah begitu dengan magang di Freeport itu suasananya gitu kan, suasananya itu Iya apa ya, di adem gitu kan di tengah iya, maksudnya di tengah hutan, tapi mungkin ya secara fasilitas ya lumayan ada gitu kan. benar. Apa, Iya adem, terus juga salah satu yang paling saya suka itu misalkan, saya paling ingat kayak di Mil 72 itu kan bukitnya itu batu-batu gitu kan. Kalau misalkan iya, benar. hujan, terus airnya kan ngalir tuh. Kadang Ngalir, muncul tuh air terjun baru-baru gitu kan. iya, Nah betul itu ya. kena matahari, wah itu mengkilat kayak, Bener, ini keren nih banget. kayak keren itu pas melihat itu, wah Iya ini yang ya keren banget lah gitu kan ketika magang iya. di sana. Terus juga berarti kalau ke tempat-tempat kayak, apa, Hidden Valley ya Mas ya kalau saya nggak saya? Hidden Valley ya. Hidden Valley ya, berarti main juga ke Iya. situ berarti ya, Mas, ya? Iya ke situ, foto-foto Heeh, karena kelihatan kan dari atas tuh tinggi tempatnya. iya suasananya kayak di Amerika ya, Mas, ya? Iya kayak di luar negeri gitu rasanya. Iya. Iya kayak di luar negeri, wah menarik Iya, nih. Jadi ini memacu teman-teman nih biar makin semangat nih buat lolos di magang di bener. PT Freeport Indonesia, karena kayaknya beda beda gitu ya, Mas, ya. Misalkan kayak Beda magang banget. mungkin di Jakarta ya ya ketemunya itu lagi gitu kan, ketemu Bener. gedung, macet, dan yang lain-lain, tapi kalau di sana beda lagi gitu kan. Nah, Iya. ketika sudah, masuk berarti, tanda tangan kontrak berarti dikasih safety induction juga begitu ya, Mas, ya? Iya, safety induction dulu. Oke, berarti dikasih safety induction juga Hmm, dan sekarang Mas Dev berarti masih dalam proses magang juga begitu ya, Mas, ya? benar banget. Oke, baik, Mas. Nah, Mas, kalau misalkan ketika kita magang di Freeport nih, Mas, menurut Mas Dev apa sih yang mesti kita perhatikan nih, Mas, ketika kita mulai magang di Freeport nih, Mas? Yang mesti kita perhatikan mungkin apa ya, di sana kan banyak banget peraturan nih. Jadi kayak Nah, apa ya, disiplin banget gitu. heeh. Jadi kayak ya itu kita berpakaian juga kayak ya sebenarnya kita nggak bisa berpakaian aneh-aneh juga ya karena di sana juga dingin gitu Iya, ya. dingin, Gitu. bener. Heeh. Heeh. Jadi harus ngikutin peraturan yang ada kayak ya itu di sana Mhm. nyebrang aja ada peraturannya gitu loh. Mmm, Kayak apa ya? mhm. Terus aduh eh apa yang perlu diperhatikan ya? Paling ini sih sistem apa di sistem kerjanya itu benar-benar teratur banget gitu loh. Mmm, Jadi mhm. kayak apa ya? Beda banget sama apa kita kerja kalau di kota itu masih ada apa bilang bisa kalau nggak ada istirahat juga ya. Ada istirahat Ah, cuman di sana itu mhm. terarah banget gitu loh. Jadi Oh, benar-benar jadwal itu udah ada gitu loh. Kayak aku mhm. di kantor aku itu benar-benar jadwal udah terperinci. Jadi kita benar-benar harus ngikutin gitu. Mmm, Kalau udah miss dikit mungkin ya itu ada apa ya harus mundur waktu mhm. lagi buat project karena kita kan by project kerjanya Oke, gitu. mhm. Jadi memang ya kerjanya ya mungkin, ya agak lebih ketat begitu ya, Mas, ya? Iya Apa iya benar heeh, banget. mhm. Nah, tapi ini kan ya positif juga buat teman-teman yang magang gitu ya, Iya Mas. benar Jadi banget. banyak hal yang baru yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Kira-kira apa sih masukan dan saran Mas Dev nih kepada teman-teman yang akan magang di Freeport, Mas? Masukan aku paling buat teman-teman itu Eee, harus apa ya, kayak fokus aja, kayak kalian bikin proposal ya itu harus yang to the point aja gitu loh, Mhm, jangan yang klise. Jadi kayak to the point aja kamu mau magang di sini tuh, mmm, mau magang apa, kayak ngapain aja mhm. gitu loh, biar jelas perusahaan tahu gitu loh. Ah, Terus ya, harus dalam kondisi fit, benar-benar harus mhm, sehat karena kesehatan itu benar-benar nomor satu di perusahaan, apalagi sekarang kan benar-benar di tengah oh pandemi, ya, mhm, kita datang ke perusahaan yang terisolasi gitu, jadi ya itu kita harus fit dengan iklim yang beda banget sama mhm, mungkin kota-kota yang teman-teman lagi, kuliah gitu ya, mhm, gitu. Itu sih. mmm. Ah, oke, baik baik. Wah, ini terima kasih banyak nih Mas Dev atas waktunya, Iya kesempatannya dan berdiskusi juga nih. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang, mau magang di PT Freeport Indonesia, ya kalau mau magang yang beda ya menurut saya sih di Freeport gitu kan. bener, Yang mau iya, yang beda mau di tidak Freeport memakan gitu. biaya. Iya, nah benar sih. Iya, Bener, tidak keluar biaya sama sekali gitu kan. iya, Jadi, banyak banget lah manfaat yang bisa didapatkan jika teman-teman magang di Freeport. Terima kasih banyak Mas Dev sudah berkenan berdiskusi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai iya. jumpa lagi Mas Dev. Oke terima kasih Mas.